8 faktor kenapa sih senapan kita itu bisa ngacak dan cara mengatasinya. Saran saya cukup pakai bensin, Pertamax atau Pertalite. Misal seal transfernya, atau apabila target dan retikelnya itu tidak sinkron ya, atau blur di antara salah satunya, hampir anginnya itu tidak fokus keluar, hanya di laras saja teman-teman. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di channel BSA tentunya. Oke, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala jenis urusannya, dan selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa faktor kenapa sih senapan kita itu bisa ngacak dan cara mengatasinya tentunya. Oke, bagi teman-teman yang penasaran, simak video ini sampai habis ya, siapa tahu bisa bermanfaat. Nah, sebelum kita lanjut, di sini bukannya saya bermaksud untuk menggurui teman-teman semua. Nah, di sini saya ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman, atau kita saling sharing teman-teman tentang seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu faktor-faktor kenapa sih senapan kita itu bisa ngacak dan cara mengatasinya. Oke, bagi teman-teman juga apabila ada poin-poin yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar ya. 8 faktor kenapa sih senapan kita itu bisa ngacak dan cara mengatasinya. Nah, kita mulai pada poin yang pertama, yang paling gampang dulu ya. Nah, yang pertama, drat peredam yang bengkok teman-teman. Nah, sebenarnya bukan dratnya sih yang bengkok, tetapi di bagian belakangnya drat ini biasanya terdapat kemiringan, sehingga apabila si peredamnya ini terpasang akan ikut miring juga teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jelas apabila si pelurunya itu dilontarkan akan menabrak bagian dalam pada peredamnya, sehingga menyebabkan hasil tembakan kita itu susah dikendalikan, ngacak, dan ya susah grouping teman-teman. Oke, cara mengatasinya di sini sangat simpel teman-teman. Nah, saran saya jangan kikis di bagian peredamnya teman-teman. Ini biarkan saja, yang perlu dikikis yaitu bagian belakang dratnya ini. Silakan coba kalian lihat saja mana yang agak miring. Nah, di situ yang teman-teman kikis. Oke, sampai peredamnya ini bisa lurus kembali ya. Oke. Nah, kemudian kita pindah pada poin yang kedua, yaitu perubahan pompa di setiap kali tembakan ya teman-teman. Nah, di poin ini sangat sering dilakukan khususnya bagi para pemula. Ya, walaupun saya juga dulu seperti itu, tapi tidak masalah. Nah, yang terjadi di sini apabila kita tidak konsisten dalam jumlah pompanya, maka tekanan anginnya itu akan tidak stabil, sehingga bisa menyebabkan hasil tembakan kita itu susah grouping ataupun bisa jadi ngacak ya teman-teman. Nah, saran saya konsisten saja dalam jumlah pompanya, misal di 5 kali pompa, atau sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke. Nah, kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu kecepatan arah angin. Nah, kenapa saya bisa bilang salah satu penyebab hasil tembakan kita itu bisa ngacak? Ya, karena sudah jelas ya, semakin jauh jarak target, maka angin ini sangat berpengaruh pada hasil tembakan kita ya. Nah, saran saya khususnya bagi teman-teman pemula, apabila masih bisa menunggu anginnya sampai reda, silakan ditunggu. Apabila karena takut buruannya duluan kabur, ya bisa dikoreksi anginnya ya. Ya, kita bisa lihat dari teleskopnya, misal di cross kita sampingkan sedikit atau bagaimana, sesuaikan arah anginnya ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut di poin berikutnya. Di poin yang keempat ini, yaitu penarikan trigger yang kurang baik ya teman-teman. Nah, apabila kita tidak memperhatikan teknik penarikan triggernya, maka yang terjadi di sini yaitu senapan kita itu bisa goyang, sehingga mempengaruhi terhadap hasil tembakan kita ya. Nah, untuk cara penarikan triggernya bisa teman-teman pakai jari telunjuk ataupun jari tengah teman-teman, seperti ini. Dan untuk penarikannya secara perlahan ya, seperti ini, agar senapannya itu bisa stabil ya. Oke, atau bisa jadi dari faktor lain seperti trigger yang keras, karena saya juga pernah seperti itu ya, karena saking kerasnya saya susah menarik triggernya ini. Nah, senapannya itu bisa goyang teman-teman.
dush. Nah, untuk videonya sudah saya buatkan di samping saya ini nih. Oke, silahkan kalian tonton saja, semoga bisa bermanfaat. Oke, kemudian kita lanjut pada poin yang berikutnya, yaitu poin yang keberapa? Kelima ya, teman-teman. Oke, di poin yang kelima ini yaitu parallax error. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih parallax error itu? Nah, parallax error ini yaitu apabila target dan retikelnya itu tidak sinkron ya, atau blur di antara salah satunya. Hampir saya pikir mau jatuh itu HP, guys. Oke. Aduh, jangan goyang-goyang. Sampai di mana tadi? Oh iya, antara target dan retikelnya itu blur di antara salah satunya ya. Nah, caranya di sini teman-teman cukup setting di bagian parallax depan ataupun samping. Dan apabila teleskop teman-teman tidak mempunyai parallax depan ataupun samping, maka yang teman-teman lakukan yaitu membuka ring bagian depan penutup lensa. Nah, setelah itu teman-teman putar lensanya ke kiri ke kanan. Nah, di situ setelan paralaksnya teman-teman. Tinggal kalian cari-cari, sesuaikan kebutuhan kalian masing-masing. Misal di jarak 25 meter. Nah, di situ kalian setel paralaksnya teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita pindah pada poin yang keenam, yaitu pemilihan jenis mimis yang kurang tepat ya. Nah, sebelum kalian memvonis senapan kalian itu ngacak, saran saya coba periksa lagi mimis yang sedang kalian pakai itu ya. Apabila kurang cocok, maka saran saya jangan bosan-bosan untuk mencari atau mencoba berbagai macam jenis mimis sampai menemukan mimis yang cocok untuk unit kalian ya. Nah, khususnya bagi para pemula, bagi teman-teman pemula ya. Nah, di hasil tembakan di setiap jenis mimis itu saya bisa pastikan berbeda-beda teman-teman, seperti yang ada di video ini nih di samping saya. Oke, kita lanjut pada poin yang ketujuh, yaitu laras yang kotor ataupun karat yang menempel pada alur laras sehingga menyebabkan terganggunya proses keluarnya mimis ketika dilontarkan ya. Nah, di sini teman-teman cukup membersihkan larasnya. Saran saya jangan pakai oli, jangan pakai apa yang tentang berhubungan dengan minyak. Saran saya cukup pakai bensin, Pertamax atau Pertalite supaya lebih aman lagi ya. Karena di sini saya sudah pernah coba pakai oli dan hasilnya semakin ngacak, guys. Saya kurang tahu karena licin ataupun apa, saya kurang tahu teman-teman. Tapi saran saya pakai bensin, Pertamax atau Pertalite teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut pada poin yang ke-8, yaitu kebocoran pada senapan. Nah, kebocoran yang dimaksud di sini yaitu bisa jadi seal-seal yang bagian dalam senapan, misal seal transfernya atau yang paling gampang kita lihat yaitu seal grendelnya teman-teman. Apabila ada kebocoran di situ, maka anginnya itu tidak fokus keluar hanya di laras saja teman-teman. Dia bisa keluar pada titik kebocorannya tadi ya. Nah, di sini yang perlu teman-teman lakukan yaitu cukup mengganti seal-seal yang rusak biar kerapatan anginnya itu bisa lebih jos lagi ya. Oke, kemudian kita masuk pada kesimpulannya. Nah, kesimpulannya 8 faktor penyebab senapan kita itu bisa ngacak, yaitu yang pertama ada drat peredam yang bengkok, kemudian perubahan pompa di setiap kali tembakan, dan yang ketiga kecepatan arah angin, keempat penarikan trigger yang kurang baik, kelima parallax error, dan yang keenam pemilihan jenis mimis yang kurang tepat. Kemudian yang ketujuh apa? Saya juga lupa ini. Kemudian yang ketujuh laras yang kotor, dan yang terakhir ke-8 yaitu kebocoran pada senapan. Nah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Harapan saya semoga video ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman pemula yang baru belajar atau baru terjun di dunia senapan angin ya. Dan bagi teman-teman senior, apabila ada poin-poin yang ingin ditambahkan untuk menjadi pelengkap dari video ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Fikrul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, lupa satu guys,
Jangan lupa video ini di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, saya Muhammad Fikrul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bediler, salam berpetualang.